Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama saya, Pendeta Muhammad Ruslimano Arfa dalam program Sahabat Galilea. Bapak Ibu, seperti biasa kita akan bersaat teduh. Siapkan dirimu dan mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami kenal, kami muliakan, kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang maha besar, Allah yang empunya kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang memberikan hari ini untuk kami, dan karena itu sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini, kami mau datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan di Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu, Tuhan mengawasi semua orang. Amin. Tuhan mengawasi semua orang, ya kan? Tuhan mengawasi orang yang baik maupun orang yang jahat. Itu di Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Nah, seringkali banyak orang berkamuflase, menghiasi hidupnya dengan berbagai bentuk kemunafikan. Mereka sedemikian rupa menutup rapat-rapat kebusukan hidupnya dengan penampilan luarnya. Tutur kata begitu halus, sikap ramah dan tidak tidak berlaku kasar, ya, dan juga tindak tanduk yang nampak begitu rohani, religius. Padahal kehidupan yang dijalaninya sesungguhnya adalah suatu kehidupan gelap yang penuh liku-liku. Nah, mereka menyembunyikan belangnya di hadapan manusia dengan berbagai trik. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang tidak berkedip mengawasi setiap gerak-gerik hidupnya tanpa ada yang terlewatkan. Seperti dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Orang-orang seperti ini tidak pernah menyesal atau merasa berdosa. Bahkan mereka menganggap bahwa Tuhan tidak melihat segala yang diperbuatnya. Mereka tetap tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak pernah berbuat dosa. Seolah-olah seperti itu, iya kan? Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apalah artinya nampak aktif ke gereja bila hidup kita tidak berubah dan dosa tetap saja kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi? Itu sia-sia belaka. Alkitab menegaskan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, kerajaan surga hanya disediakan bagi orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan. Amin.
Karena itu hendaknya kita berhati-hati dalam segala hal, sebab mata Tuhan ada di segala tempat. Walaupun tidak ada pendeta, tidak ada pastor, pemimpin rohani atau orang lain yang tahu, mungkin suami, mungkin istri, kita harus tetap menjaga hidup agar tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita memakai kedok begitu ya. Jangan sampai kita memakai kedok apapun. Sadarlah dan ingatlah bahwa dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang melakukan dosa, tapi begitu mendengar teguran, mereka segera sadar dan minta ampun kepada Tuhan. Tapi tidak sedikit orang yang sekalipun sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, tetap saja melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Ibrani pasal 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, perhatikan kalimat ini, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa kita. Karena itu, mari kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Memang kita diselamatkan oleh anugerah Allah, tetapi bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Kita dituntut oleh Tuhan untuk hidup berdasarkan kehendak-Nya. Karena kita sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Kita sudah diubahkan hati kita, bahkan kita diberikan jaminan hidup kekal. Maka untuk menyenangkan Tuhan itu sebetulnya sesuatu yang menyenangkan juga bagi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu adalah sebuah kesukaan bagi kita yang sudah diselamatkan, yang telah menerima kasih karunia. Amin. Karena itu tidak ada lagi hal yang kita pikirkan selain apa? Berbuah dan berbuah. Amin. Sehingga buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Melalui hidup kita, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan bahwa Engkau senantiasa mengawasi kami semua, baik orang baik maupun orang jahat. Matamu tertuju yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dan kiranya kami akan sungguh-sungguh menjaga hidup kami supaya kami tidak menyakiti hati Engkau, dan kami hanya menyenangkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan yang akan memberikan mereka sukses berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada